warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Rahayu, rahayu, rahayu. Kembali lagi di podcast Cerita Wangi bareng gue Kohar, Gue Mas Dan. dan kita datang tamu bersama kita, Mas Dan. Tamu spesial tentunya ya. Pasti dong. Kali ini. Ya, ada siapa? Mas Dega Prastia. Oke. Oh ya, tunggu. Biasa. Sebelum itu Kita ucapin banyak-banyak terima kasih dulu ya. buat teman-teman kita yang udah subscribe channel kita, dukung, like dan share juga. udah support Ya. di belakang layar, di semua proses kita ya, dari kemarin sampai sekarang. Pokoknya dukung terus Channel kami biar kami bisa ngasih cerita-cerita horor dan mistis terus-menerus ya, Mas Dan. Oke. Ya pokoknya terima kasih banget lah. Nah, untuk kali ini kita ada settingan yang berbeda nih. Kita ada di mana? Kita langsung di TKP nih, Iya. yang katanya mungkin bisa dibilang, mohon maaf ya, pusarannya atau di tengah-tengah kerajaan mereka yang kita maksud adalah mereka yang hidup berdampingan dengan Ya, kita, dimensi mereka. makhluk-makhluk yang tidak nampak lah kayak gitu. Ya. Oke, kali ini di situasi yang seperti ini, di tempat yang seperti ini, kira-kira ada cerita apa nih? Mungkin untuk Mas Dega nih, yang udah bersedia hadir di tengah-tengah Ya, kita berdua. sama Gimana nih? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera buat kita semua ya. Saya akan sedikit menceritakan cerita yang mungkin pernah saya alami sendiri. Mungkin suaranya bisa di Mikrofonnya udah bunyi, Mas. saya Sudah aja ya? Ya, udah. Oke. Dipaskan lagi. Jadi ya mungkin mistis tapi tidak terlalu Nah, tegang ya. Mungkin Ya, kita buat santai saja karena ini pengalaman pribadi. Dan mungkin ada pengalaman yang lainnya yang memang sempat menyaksikan apa yang sudah terjadi di beberapa tempat yang kita tempati ini. Gitu ya. ya. Oke. Kalau saya pribadi punya pengalaman cerita mistis banyak. Ya, banyak sebenarnya. Nggak tahu kenapa, karena mungkin ada perasaan yang kuat mengenai hal-hal seperti itu, atau mungkin hanya perasaan saya saja kan, kita nggak tahu ya. Tapi sugesti kayak gitu. ya, saya nggak tahu apakah itu hanya perasaan atau memang itu nyata seperti itu. Tapi ya memang seperti itu adanya. Ya, saya merasakan, dan mungkin ya percaya tidak percaya kan, semua hal itu ada ya, hal gaib kan ada. Iya. Ya, pasti. Kalau di alam ini kan tidak hanya kita yang menempati sebenarnya ya, ada bangsa lain juga yang menempati alam ini walaupun beda dimensi gitu ya. Ceritanya ketika ini tahun 2021 ya, Ya, kurang lebih awal tahun ini. enggak, kurang lebih sekitar 20 tahun yang lalu ya. Kita umur berapa itu, kawan? 20 tahun Ya. yang lalu Aku saya masih duduk di bangku sekolah ya. Saya tidak perlu menyebutkan sekolahnya ya, saya belum menceritakan tempat ini. Ya, oke. Saya kalau menceritakan tempat ini takutnya langsung terjadi hal yang tidak diinginkan, makanya saya ceritakan tempat lain dulu ya. Oke. baik. Sebenarnya kalau dilihat dari tadi, meskipun kita nggak menceritakan, dengan adanya persiapan ini juga Auranya ya. Terus ya, mereka udah pasti pada, ada. ya. mereka udah datang di sini di tengah-tengah kita. Soalnya dari tadi juga energi, Ada energi ya, ada ada gesekan energi yang ibaratnya sangat kuat ya dibanding tempat kita yang kemarin Ya, ini. Pokoknya ini lebih besar ya, Mas. aduh, lebih besar pokoknya. Nggak tanggung-tanggung lah kita kesini.
Ya, lumayan ya. Lanjut lagi. Oke, saya cerita ke tempat lain dulu ya. Oke. Karena kalau langsung cerita ke tempat ini rasanya nanti waktunya terlalu singkat. Ya, karena Terlalu panjang mungkin malah. terlalu panjang mungkin ya, malah karena banyak hal-hal yang Ya, saya historical jumpai. ya. Ya, historical di sini yang saya jumpai begitu banyak sekali. Saya cerita ke tempat lain dulu. Waktu itu saya masih duduk di bangku sekolah, ya tepatnya Sweet Seventeen itu ya. Jadi Oh. Sweet Seventeen kan masih wangi-wangi ya. Iya, Jadi, wangi. Pokoknya mah pembalut. wangi anak muda ya. Masih polos. Jadi sekitar tahun berapa itu kalau kita tarik 20 tahun ke belakang? Ya, Puber lah ya. iya. Sekitar ya 2000 2000-an. 2000-an ya, 2001 ya, 2001. 2001, 2000, ya, 2002. Ya, saya tidak begitu ingat, yang jelas di angka itu ya, di sekitar 2000, 2002. Ketika itu saya kelas 2 SMA, dan SMA-nya nggak mungkin saya sebutin ya, karena nanti kalau saya sebutkan bisa menjadi pemenang. Memang Isu. ya, nggak isu yang baik buat ya, sekolah ya itu walaupun juga, mungkin karena- ada nanti ketika melihat podcast ini mungkin ada yang mengenal saya. Oh, dia Oh dia Mas Dika itu alumni sini. situ. Oh ya, iya. saya tahu nih. Tapi Heeh. saya tidak pernah menceritakan hal itu ya Heeh. ke teman-teman Ya, karena memang itu hal yang sangat ya, privasi ya. iya, saya takutnya mereka jadi menanamkan hal yang negatif sehingga tidak bagus, takut ya. Jadi saya memendam hal ini sampai mungkin saya ceritain ini ya. Ya mungkin ada beberapa teman yang saya ceritakan ketika itu, tapi tidak di waktu saya masih di bangku sekolah ya, melainkan saya sudah lulus ya. Ketika saya di bangku sekolah saya tidak menceritakan ke siapapun ya, jadi mungkin ini adalah cerita yang sangat-sangat pengalaman pertama bagi saya. Pengalaman pertama bagi saya bertemu dengan makhluk halus ya, Oke. atau hal gaib ya, walaupun tidak begitu nampak jelas ya, tapi saya bisa merasakan auranya di situ ada, dan ya memang betul ada ya. Nah, ceritanya seperti ini. Ketika waktu itu, jadi ada waktu pelantikan Bantara ya. Kalau SMA Ya. kan Pramuka ya, Pramuka. Bantara Laksana ya. Ya. Waktu itu ada pelantikan Bantara dan saya menjadi kakak tingkat ya, artinya saya menjadi calon laksana ya. Di sana di mana saya waktu itu menguji calon Bantara Iya. ya. Kakak senior sih Iya. itulah. Saya dibilang berarti di situ kakak senior ya, yang dari Bantara mau ke Laksana, yang belum Bantara mau ke Bantara. Nah, waktu itu kalau tidak salah hari Rabu malam, berarti malam Kamis ya, Iya. Ya. Kamis Wage apa ya kalau nggak salah. Kalau Kamis Oke. Wage berarti itu malam Kamis. Iya. Berarti ikutnya Rebo Wage. Wage ya. Berarti Kamisnya Kamis Kliwon. Iya, Oh, Kamis iya. mana iya. Berarti itu berarti bukan malam Jumatnya nih, tapi memang mungkin hari itu Kamis Kliwon kan mungkin mistis ya. Mungkin memang Ketepatan. jam-jamnya, waktu-waktunya memang Pas. pas ya dengan keberadaan mereka muncul ya ke alam kita seperti itu. Waktu itu kurang lebih sekitar pukul 11.30 setelah apa ya, anak-anak persiapan untuk renungan malam ya. Kalau pramuka ada renungan malam. Ada. Seperti jurik malam gitu kan ya. Jadi kalau bukan dong. Bukan. Renungan malam ya. Renungan Oh malam. iya beda, maaf. Beda. Sorry. Kalau Beda. dulu renungan malam, kalau mungkin Apel Unggun lah. enggak, bukan. Kalau Beda lagi. beda. Saya nggak pernah sekolah apa ini. Kalau sekarang mungkin muhasabah. Oh, Ya, muhasabah. iya. Muhasabah malam. Tapi waktu itu tuh istilahnya renungan malam
anak-anak setelah itu masih dalam tahap mau dibangunin ini, mau dibangunin. Jadi kita kakak tingkat sudah bangun dulu, ya. Kita siap-siap. Biasanya itu kan digedor-gedor ya, pintunya, tendanya, istilahnya membuat mereka jadi shock ya. Nah, Kaget gitu ya. ya. Nah, waktu itu sebelum saya membangunkan mereka adik tingkat, saya berniatan untuk ke kamar kecil. Ya. Kalau dulu zaman saya masih SMA, di tempat itu memang sudah terdengar cerita mistis. Ya. Jadi sebelum saya mengalami hal tersebut, memang saya sudah sering mendengar cerita dari bapak kantin ya yang tidur di sana ya, ataupun satpam ya, security yang Berarti ini setting di sekolahan ya? iya, ini di sekolahan saya. Jadi memang ketika itu bapak kantin pernah dihebohkan dengan, di situ kan ada lapangan basket ya. Lapangan basket itu tepatnya dekat masjid SMA ya, masjid sekolah. Jadi kalau sebelum saya mengalami sendiri ya, waktu itu bapak kantin sering menceritakan hal-hal mistis ketika dia tidur di kantin ya. Jadi kalau ketika malam dan malam-malam tertentu itu sering ada pantulan bola basket. Suara ya, dribble, bunyi dribble ya. Dan itu kan kalau kita lihat secara logika ndak mungkin toh anak-anak main basket pada malam hari jam 12, jam 1 ya, jam 2 kan nggak mungkin ya, karena bapak kantin itu menceritakan itu sekitar pukul itu ya. Kalau sore mungkin itu wajar, normal ya, ekstrakurikuler dan lain sebagainya ya. Tapi kalau ini bapak kantin itu menceritakan malam ya. Sampai mana di ceritanya? Sampai bapak Sampai kantin Ya, bapak kantin ya. Pak kantin, saya nggak susah sebutin nama ya. Enggak usah. Ya dia memang tidur di sana ya, dan setiap bulan Ramadan ya dia sering mengawal taraweh ya, seperti itulah pokoknya kehidupannya di sana. Jadi tidak pulang ke rumah ya, tapi di situ memang tinggal di situ ya. Nah bapak kantin itu sering menceritakan hal-hal mistis ya, yang dia alami ya. Ini belum saya alami, dia alami. Itu tadi ya, yang pertama sering ada suara basket ya, dribble di lapangan basket SMA. Dan yang jelas bapak kantin itu nggak berani keluar untuk melihat ya, karena kan itu mistis ya, tidak mungkin anak-anak keluar main bola basket. Bola basketnya pun tidak ada. Jadi kalau setelah ekstrakurikuler bola basket kan pasti dimasukkan ke sekretariat olahraga ya kan, nggak mungkin ditinggal di situ ya, itu pasti ada di situ ya. Malam-malam tertentu lah, nggak selalu ada ya malam-malam tertentu. Kemudian terkadang ada suara siswi ya, yang dulu kononnya pernah kecelakaan ya, entah itu cerita, tangisan dan lain macam sebagainya ya. Nah tapi yang saya alami tidak itu, ini lain ya. Jadi ada cerita seperti itu, tapi yang saya alami beda. Kembali lagi ke cerita. Jadi ketika saya ingin membangunkan ya adik-adik ya untuk bangun renungan malam sekitar pukul 11.30 malam, saya berniat untuk buang air kecil ya, karena waktu itu memang dingin sekali ya, tidak hujan tapi dingin sekali, memang hawanya senyap, lampu padam semua ya. Kalau hari biasa memang lampu dinyalakan ya, karena ini ada anak-anak pramuka, kita mau bikin shop ya, kita redupkan semua lampu kelas ya. Kebetulan waktu itu tenda nggak ada siswa yang tidur di tenda, jadi kalau malam kita suruh pindah ke kelas ya. Nah ketika waktu saya ingin buang air kecil, waktu itu saya takut untuk buang air kecil di kamar mandi ya. Saya pikir itu hal yang bodoh saya lakukan ketika malam-malam saya harus buang air kecil di kamar mandi,
sedangkan kamar mandi biasanya Ya. ya kan Ya. tempat makhluk astral berada, ya. Ya karena kan makhluk halus sukanya seperti itu ya, Ya. bahasa lembab, bau ya. Nah, saya berpikir untuk buang air kecil di kamar mandi musola. Nah, ini tujuan saya kenapa? Karena musola kan tempat ibadah. Nah, Ya, ya, jadi- mungkin Ya, pikirannya kan karena itu aman. tempat ya, ibadah, jadi saya pikir nggak pasti- mungkin kok, nggak iya, mungkin dong Ada dia gangguan. dia masuk ke situ kayak gitu iya, kan. iya. Nah, Waktu itu masjid, ya, saya bilang masjid ya karena di situ memang kalau hari Jumat memang untuk sholat Jumat, Jumat. ya. Masyarakat sekitar dan murid-murid di sekolah tersebut. Waktu itu masjid di SMA tersebut belum semegah sekarang, ya. sepertinya juga saya tahu itu Iya. sekolahnya di mana. Ya. Ya. Tahu, saya tahu itu. Belum semegah sekarang, ya. Dan sekolahnya pun belum semegah sekarang. Ya, sekarang Iya, udah iya, di lantai Udah. 2 tuh, Ah, ya. Dulu belum, ya. Dan masih banyak pepohonan, ya. Iya. Paham ya, saya pikir mas-mas ini paham saya menceritakan sekolah yang mana, ya. Iya, Tapi karena- tidak perlu saya ya. sebutkan. Karena saya juga pernah masuk ke sekolah itu maksudnya. Oh, iya. Seperti itu. Oke. Jadi ketika itu saya berpikir saya cari aman. Nah, Ya. saya buang air kecil di musola. Di tempat musola. Ya, dengan niat agar menghindari hal mistis, ya. Ah, Hal-hal yang tidak saya inginkan, ya. Iya. Akan tetapi malah sebaliknya. Sebaliknya. begitu. nah, malah sebaliknya. Ini saya nyata ya, saya nggak mengada-ngada. Saya nyata cerita nyata. Saya kan orangnya jujur. Iya. 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 Jujurnya raja. Jadi- begitu. Tumben. Oh, Ben. Jadi So, waktu nggak itu hilang. kebetulan teman saya ini kalau nggak salah sekarang udah di Jakarta dan dia anak Mojo, Ya. pesisir ya. Saya minta antar, kan tetapi ketika saya minta antar dia dipanggil kalau nggak salah kakak Laksana atau adik tingkat yang katanya surupan. Nah, itu. Ya, yang kesurupan waktu itu. Jadi, waduh, dengar ada yang kesurupan, saya harus buang air kecil sendiri. Nah, ini di sini saya sudah mulai ada nggak beres ini, ada nggak beres. Di sini ada nggak beres. Nah, singkat cerita, saya masuk ke kamar mandi musola, ya, sisi selatan. Iya. Paham ya? Ya. Di situ ada musola, Ya, yang kamar tempat wudhunya bareng sama kamar mandi. Iya. Yang satu sisi utara, yang satu sisi selatan. Tahu Ya, ya. jadi saya membawa Anda untuk membayangkan nih ya. Membayangkan. Kalau Anda pernah pergi ke masjid itu, maaf saya mau ngomong sholat terus ya. Padahal itu masjid ya, maaf. Karena memang umumnya kalau sekolahan kan itu musola. Tapi kalau sekolah saya itu sudah jadi masjid. Ya, jadi Tapi pas saya masuk ke tempat itu, meskipun itu masjid, ya mohon maaf, maksudnya bukan berarti yang gede enggak. auranya itu ibaratnya ademnya itu Ya, gimana ya? ya. Ada Nah. apa? Ada. Kalau Beda. orang Jawa singup kan? Singup. Iya, Meskipun itu masjid, maksudnya meskipun itu masjid, beda, ademnya beda. pas dulu pas saya masuk ke tempat itu agak beda, nggak tahu kenapa, atau karena mungkin di tengah-tengah sekolahan nggak seperti yang di tengah kampung Ya. kayak gitu kan, banyak Ke orang. pinggir jalan. Karena mungkin kan di sekolah kan Kalau jarang sekolah kan ada orang tidak ada aktivitas kegiatan kan, malam. ya, Ya, kalau di malam situ. kan nggak ada kegiatan. Siang juga meskipun nggak ada pohon itu Adem. sejuknya itu gimana Iya, ya, emang beda. sekolahan itu memang beda. Ya. Nah,
ketika saya mau masuk ke kamar mandi ya, di sebelah selatan ya, kalau dulu itu untuk tempat wudhu wanita ya, siswi ya, guru wanita. Saya masuk ke situ ya. Kenapa saya masuk ke situ? Karena di situ lebih terang, ada lampu kuning ya, kurang lebih 5 watt. 5-10 watt lah Ya, ya. 5 watt. 5 Sedangkan yang sebelah utara Ah, itu gelap. Sebenarnya saya mau niat ke utara karena itu tempat wudhu laki-laki ya. Tapi berhubung gelap, saya batalkan niat itu ya, karena untuk menghindari hal-hal itu tadi lagi, ya. iya. Ya walaupun waktu itu ada lampu redup di lapangan basket ya. Zaman dulu kan nggak ada handphone ya, saya nggak punya handphone waktu itu 2001 2002, belum ada handphone kayak sekarang. Handphonenya Nokia 3310 ya, itu pun hanya beberapa anak yang punya, dan itu kan nggak ada senternya nggak ya. ada. Waktu itu saya nggak punya handphone ya, karena memang zaman saya yang punya handphone bisa dihitung dengan tangan ya, hanya orang-orang yang dibilang kaya lah ya, anak-anak orang kaya. Nah, ketika saya masuk, tek lepas sepatu, saya sempat tengok kanan kiri ya, terlihat lapangan basket yang diceritakan oleh Bapak Kantin. Tidak ada apa-apa ya, saya tidak melihat ada suara Suatu yang basket aneh, iya, tidak ada masalah di situ. Karena kenapa saya melihat ke sana? Karena dengar cerita dari Bapak Kantin yang sempat iya, sugestinya ke situ. Jadi saya takut, saya melihat lapangan basket, nggak ada apa-apa ya. Mungkin yang di lapangan basket melihat saya nggak tahu ya. Nah, begitu saya lepas sepatu, saya naik, saya masuk ke tempat wudhu. Nah, waktu itu ada kamar mandi 2 ya, di sebelah selatan. Jadi kalau tempat wudhu wanita itu utaranya tempat wudhu ya, barat dan timur. Kemudian di selatannya itu ada kamar mandi yang pintunya berhadapan-hadapan. Pintu kamar mandi sebelah barat dan timur ya. Nah, saya ngambil belok tidak ke tempat wudhu ya, jadi saya langsung, dan salah saya di situ memang tidak mengucapkan salam ya, cuman saya memang sempat mengucapkan doa masuk kamar mandi ya. Saya masuk ke kamar mandi pintu yang barat ya, pintu barat. Jadi itu kalau dibilang deket kelas, ketika saya kelas 1 di kelas 18. Waktu itu saya kelas 1 di 18 dan dekat dengan kamar mandi itu yang di masjid itu. Nah, saya belum masuk, saya nggak mau salam. Saya sempat melirik ke utara itu, melihat temaram lampu kuning sekitar 5-10 watt. Nah, di situ saya sudah mulai ini ada nggak beres, ada sesuatu yang ganjal ya, gitu. Karena saya mau cerita jadi merinding. Nggak apa-apa, nah nggak apa-apa, lanjutin. Nggak apa-apa, ini cerita yang lalu, lama banget ya. Saya melihat seperti ada orang jongkok. merinding saya, Mas. Di situ ya, orang jongkok, dan itu tidak terlihat seperti orang, gelap, hitam. Hitam ya, hitam. Tapi saya lihat jelas itu bukan bayangan saya, karena saya berdiri. Beda pasti. Dibilang kucing gede. Dia seorang, seorang siswa ya, siswa lah, seorang lah. Di situ ada terlihat orang jongkok, cuman bukan orang ya, sesosok seperti orang ya. Itu gelap. Kalau saya gambarkan itu jelas tidak ada rambutnya, botak ya, dan jongkok di tempat wudhu wanita bagian timur pojok utara. Jadi keran paling pojok utara di tempat wudhu wanita yang sisi timur. Nah,
Nah, saya tidak menghiraukan itu. Ya, saya anggap mudah-mudahan bukan. Ya, Mungkin Ah. sugesti lah ya gitu, mungkin itu perasaan saya. perasaan. Perasaan aja. Saya abaikan itu, mungkin dia ya merasa terabaikan ya, karena saya tidak merasa kaget Nggak ada reaksi. ya, nggak ada reaksi ya. Kaget mungkin hanya di batin ya, dek gitu aja, tapi saya tidak bersuara atau tidak bergerak lari dan lain macam sebagainya. Saya cuekin ini, saya masuk kamar mandi dan memang saya sudah saya takut, saya kencing atau buang air kecil tanpa menutup pintu. Nah, ya, karena gelap banget ya, sangat gelap. Sorry, ada suara motor ya, soalnya kita Di samping jalan, di samping jalan, kebetulan lokasinya emang di dekat jalan. Ya, samping di dekat jalan jalan. raya, bukan Pantura sih, bukan Bukan ya. tapi emang di jalan raya, jalan kampung lah ya. Oke. Lanjut. Silakan. Jadi saya buang air kecil tanpa menutup pintu ya. Saya buka celana saya mulai buang air kecil. Nah, di situ ketika saya sudah mulai ingin mengambil gayung ya, walaupun waktu itu gelap ya, dan saya meraba-raba, si sosok hitam tadi langsung menghampiri saya dan mendorong saya. Wah. Dan dia lari ke tembus tembok. Kan itu kan jadi nih, ini pintu, ini tembok. Ini kamar mandi kan sini ya, ada badapan. Sini ya tembok ditutup tembok, jadi nggak ada Akses lorong ke sana keluar kan. ya. Saya didorong ke sana dan dia tembus. Nah, mulai di situ saya sampai tidak bisa bergerak, bingung, tidak bisa berteriak. Saya terpaksa langsung keluar kamar mandi tanpa menyiram air seni yang sudah saya keluarkan tadi, itu pun sempat saya siram. Di situ cerita saya yang pertama ya, sangat pengalaman pertama yang sangat-sangat menegangkan ya, saya pikir itu ya. Mungkin dari mas-masanya bisa menyimpulkan makhluk apa itu Ya, Kalau Mas Dan, apa Mas Dan? kalau menurut saya sih itu mungkin sepengalaman saya, kalau di tempat seperti itu biasanya kalau tidak kuntilanak enggak mungkin ya kan, gendruwo. kan dia Maaf nih Obo. Maaf, saya sebutin. kan itu kan enggak putih. Iya, maksudnya kalau di tempat seperti itu biasanya Ya paling itu yang tadi itu yang hitam. menempati, kalau enggak gendruwo ya Mbak Kundi atau kuntilanak. Soalnya biasanya kalau kamar mandi, apalagi kalau yang tidak ada atapnya dan tidak ada lampu, pasti di situ tuh biasanya buat tengger si itu. Si Mbak itu ya. Bukan, si Om itu. Oh, si Om itu. Biasanya kayak gitu. Makanya apa? Kalau kamar mandi meskipun itu dipakai tapi nggak pernah dikasih lampu, nggak ada lampu malam, pasti buat bertengger itu. Soalnya apa? Maaf nih Ombo, sebutin mulu, sebutin nggak ya? Soalnya nggak enak juga, ntar ditakut kita wah nuduh gua nggak pernah kayak gitu. Pokoknya intinya kayak gitulah. Yang jelas mungkin ya sama-sama apa sih? Saya pikir sih mungkin sama-sama kaget ya, sama-sama kaget. Saya kaget, ya kaget. Bisa jadi ya. Berarti dia terbang atau gimana kalau Mas? Lari. Kalau lari. saya Lihat ini. ambil kesimpulan, saya rasakan ya, sepertinya dia lari tapi tidak ada suara tapak larinya. Jadi hanya seperti sekelebat itu. Iya. Berarti Mas
kayak didorong pakai Iya, tangan iya. gitu ya. Berarti kayak cerita lo yang kemarin ya, yang itu kan, yang Yang temen di lo itu kampus yang di itu ya. kampus ya. Itu kan tadi, tapi kan kalau yang kemarin dia Kesurupan ya, Mas. ngerasuk ke temen gue. Ya maksudnya intinya kan yang namanya sekolah atau gedung atau apa kan Ya, pasti kan pasti ada itu, ya. ya. ada kayak gitu kan Ada ya. asistensi yang Tingkat mereka eksistensinya itu kan lebih besar. Iya. Nah, buat Karena kan aktivitas ya. kadang aktivitasnya cuma pagi aja. Kalau di tempat-tempat seperti itu kan Nah. malam tidak ada aktivitas. Mhm. Dan mungkin kan karena tempatnya luas ya, banyak ruangan kosong, mungkin kan mereka Betah ya. betah menetap. Ya, kan kadang kalau sekolah, tempat-tempat kampus memang jorok ya, iya. kamar mandinya kotor dan lain sebagainya. Berarti Kadang juga sering kalau misal itu, maaf ini agak jorok sedikit, apa Pembalut. pembalut. Iya. Nah, Ya, cewek iya, iya. kadang ada loh, Iya. maksudnya kamar mandi Dibersihkan. ada buntelan pembalut kayak gitu, nggak dibuang, kadang ditaruh di pojokan aja di situ. Iya. Padahal kan itu kan mengundang sebenarnya kan. Makanya kan istilah dalam Islam kebersihan sebagian dari iman. Seperti itu kan. Ya. Ya. Jadi ya paling tidak kita bisa menjaga kebersihan diri kita sendiri. Seperti itu. Ya mungkin cerita itu yang pernah saya alami waktu pertama kali saya melihat makhluk astral ya. Sosok di Masih lain. ya, masih banyak. Tapi masih banyak cerita Masih lagi banyak kan. cerita. Ah, Masih banyak. oke. Nanti mungkin kita sambung di situ yang lain atau boleh ya. Ya. Ya, pokoknya, Masih ada di areal situ. Ah. Ya karena memang tempat tinggal saya dekat dengan sekolahan saya waktu itu. Jadi memang kalau saya bisa bilang sedikit sejarah untuk clue ya. Jadi sekolahan saya itu berdiri di dulunya itu lapangan roda. Tahu ya? Tahu. Saya tahu. Lapangan Oh roda. iya. Tahu. Ya. Lapangan roda waktu itu digunakan Belanda kalau nggak salah. Kalau ya. lapangan roda kan identik Ya. dengan Belanda dan Ya, salah betul. satunya. Ya. Di situ juga kan nggak jauh dari situ kan ada ini kan tempat pemakaman massal kan itu. Tempat yang tugu apa? Tugu peringatan itu pas 30S apa itu? Di mana? Yang sebelah jembatan yang di bawahnya itu. Oh iya. Ya memang kan areal itu kalau kita tarik dari jalan raya ya, Dendels ya. Itu kan jalan Dendels istilah kalau Belanda bilang ya. Dendels ya. Ya tahu lah kalau sudah bilang Dendels pasti paham sekolahan mana, ya. Iya. Dari jalan raya situ ke selatan itu kan memang areal itu. Pokoknya pusat pembantaian lah. Situ ya. Sampai di situ di tempat pemandian ya, tempat pemandian itu areal itu memang areal. Oke, tadi ada satu cerita dari Mas Dega Prasetya ya. Sedikit juga nggak apa-apa sih. Mas Diki juga nggak apa-apa. Mas Diki. Diki Firmansyah Alah. Apa? Tentang Mungkin ceritanya bertemu dengan Bang Bowo ya, atau yang lain yang nggak tahu ya, yang berbulu hitam lebat ya. Mungkin episode kita berikutnya mungkin 1 atau 2 episode lagi kita masih bareng sama Mas Dega ya. Mas Dega, masih bersambung lah, pokoknya masih banyak cerita lagi. Dan kita akan mungkin akan melakukan penelusuran ya, masih di area sini. Soalnya kalau dibilang emang apa ya, energinya emang Kuat ya, Mas. kuat banget. Gesekan energinya juga kuat banget. Nyampe mungkin ini udah, kalau buat teman-teman yang bisa lihat punya kelebihan ya, atau punya kelebihan kalau karena saya ya? sih nggak usah ditelusurin lah, indra keenam. pasti kasihan. Ini udah pada ngumpul di sini semua. Pasti ada. Pokoknya energinya aduh berat banget, gesekannya udah ngumpul lah, hajatan ngumpul. Ya, hajatan mungkin ya. Ya pokoknya enggak, emang ini kan
kita baru nih. Jadi terus terang ini baru nih. Podcast di sini nih baru nih. Ya, jadi Yang mungkin mereka bercerita merasa tentang- mereka mungkin terasa terusik ya. Iya. Yang jadi masalah nanti saya yang punya rumah. Ya pokoknya intinya buat teman-teman semua yang Mudah-mudahan sih nggak apa-apa ya. yang takut janganlah Kita udah takut. izin lah. Ya, Yang kita penting udah diizin. kita sebagai manusia yang lebih ibaratnya lebih Ya, sempurna, derajatnya lebih tinggi. derajatnya lebih tinggi. Jangan kita sombong kepada mereka meskipun mereka nggak kelihatan. Paling nggak kita kalau misal datang kemana permisi lah, enggak ulu salam lah ya, Ya, benar. buat menghormati mereka. Pokoknya intinya kita saling menghormati sesama makhluk hidup ciptaan Tuhan ya. Intinya seperti itulah mungkin. Gimana? Kok? Ya, barusan dari Mas Dega ya, cerita tentang Ah. bertemu pertama kalinya ya, Ya, Mas. tadi yang cerita pertama itu yang pertama kali saya bertemu dengan makhluk astral. Nanti Di masih ada bawahnya. cerita lagi. Ya, Dan itu real ya, itu nyata real, saya itu alamin. Ya bukan saya ngarang ya. Ya. Itu real saya alami. Dan ini juga kita nggak bisa lama-lama lagi, mohon maaf durasi- soalnya energinya sudah kumpul semua, kita akhirin udah Mungkin ibu pada saya datang di sini. Ibu saya juga takut di dalam kita nggak ada Ya. acara kayak gini. Mereka udah pada ngumpul di sini, udah pada datang di sini. Karena memang Kita nggak mau ada sesuatu yang ya lebih jauh lagi ya. yang Ada nggak kita inginkan. hal yang aneh. yang repot saya yang punya rumah mas. Ya makanya Ya, itu. maaf. Iya. Waktu kita nggak. Tapi nggak masalah ya. Ini kan melihat suatu hal yang mungkin dibuktikan oleh kitab Al-Quran bahwa yang gaib itu ada. Ya. Ya, Ya. Bukan kita membuktikan, cuman kita Iya, menceritakan lah ya, mengeksplor ya seperti itu. bahwa yang gaib itu emang Ya, ada. pastinya. Dan itu kan sebagian dari rukun iman ya. Ya. Rukun iman kita ya. Udahlah, sekian dari kami. Assalamualaikum. Gua apa? Oh ya, sebelumnya Gimana? pokoknya terima kasih banget buat Nanti para- syutingnya nggak di sini ya. Oh iya, Ya, tenang. Kalau di- episode yang Nah, Pokoknya yang kedua ya, ada pindah aja episode dulu. yang lain. Kita istirahat dulu di segmen sini lah yang lain. ya. Udah nggak enak banget Pokoknya di terima tempat. kasih. Ini udah nggak enak banget nih auranya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata ya. Pokoknya dukung terus channel Nah. kami. Jangan lupa share, subscribe ya, like, Ya. komen Nah, juga. Komen juga. Ah, Pengen suara? Ya. ah. Oke. Pokoknya gua Mas Dan. Gue Kohar dan ada Mas Dega Prasetya. Ah, Iya. Kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. terima kasih.